Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini masih di dalam video 45 menit tembus 15 soal. Nah, kita akan mencoba membedah soal persiapan UAS Fisika 2A. Nah, dimana kita akan coba bahas dalam waktu kurang dari 45 menit. Aku akan mengutip soalnya terlebih dahulu, lalu kemudian kita bahas. Kita akan coba satu persatu. Oke, mulai dari soal nomor 1. Aku akan kutip terlebih dahulu soalnya. Oke, ini dia soalnya. Jadi dikatakan bahwa sebuah loop kawat ya memiliki hambatan 1 ohm berukuran 10 kali 10. Nah, ini sepertinya loop berbentuk persegi diletakkan di atas sebuah daerah bermedan magnet yang arahnya keluar bidang. Nah, jadi kemungkinan ilustrasi sederhananya seperti ini. Misalkan ini loop kawat, maka daerah bermedan magnet tersebut memiliki medan magnet yang arahnya keluar bidang. Jadi bentuknya adalah titik-titik-titik seperti ini. Nah, ini titik-titik-titik-titik, ini adalah daerah B, seperti itu. Kemudian dikatakan loop diletakkan sehingga vektor normal bidang loop sejajar garis medan magnet, betul. Nah, medan magnet tersebut berubah menurut waktu. Fungsinya BT sama dengan 2T plus 1 KH atau keluar bidang. Kita ditanya flux. Nah, untuk mencari flux magnet, gitu ya, itu bisa dicari dengan cara mencari integral dari B dA. Nah, gini. Integral dari B dA itu apakah? Integral dari B dA tentu B dikalikan A. Jadi medan magnetnya dikalikan luas permukaan loopnya, atau berarti sama dengan 2T plus 1 ya gini, KH itu. Atau kalau karena ini dot product ya, B ini vektor terus kemudian DA vektor, dot product hasilnya skalar, berarti 2T plus 1 dikalikan dengan A. A-nya adalah luas dari si loop tadi, berarti 10 kali 10, 100 cm persegi. Atau itu sama dengan 100 dikalikan 10 min 4. Nah, seperti ini. Atau berarti kalau kita total, berarti fluxnya adalah 2T. Nah, 2T plus 1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 2 Weber. Oke, itu jawaban soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2 sekarang. Kita kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Jadi ada loop konduktor lagi, persegi juga, sisinya sama, ternyata 10 cm, diletakkan di atas daerah bermedan magnet yang berbeda. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan GGL induksi yang muncul pada loop tersebut. Nah, berarti kita sudah tahu rumus atau persamaan untuk GGL induksi itu sama dengan minus dikalikan N, banyaknya lilitan dari loop, dikalikan dengan D flux B dibagi dengan DT. Nah, seperti ini. Berarti yang kita cari dulu apa nih, Kak? Yang kita cari dulu adalah ungkapan untuk flux B-nya. Nah, gitu. Flux B sama kayak tadi, integral dari vektor medan magnet B dikalikan vektor normal loop DA, hasilnya B dikalikan dengan A. Nah, berarti ini kita bisa tulis sama dengan B-nya adalah 4T dikurangi 5, terus kemudian dikalikan A. A-nya tadi 100 cm persegi atau 0,01 ini ya, meter persegi. Sehingga ini hasil dari B-nya. Dalam satuan apa, Kak? Dalam satuan flux B ya, dalam satuan Weber. Oke, terus berarti untuk mencari GGL induksi gimana? Gampang. Tinggal kita uraikan aja. Minus jumlah lilitannya hanya 1 karena loop tunggal. Terus kemudian dikalikan turunan D per DT dari 4T dikurangi 5. Nah, ini dikalikan 0,01. Nah, gitu. Berarti ini sama dengan minus 0,04 volt. Nah, gitu. Jadi potensial yang muncul, potensial induksi yang muncul akibat sistem tadi itu adalah sebesar 0,04 volt. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yakni soal nomor 3.
Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soal nomor 3. Soalnya nampaknya cukup panjang. Dikatakan berdasarkan soal nomor 2, jika kemudian di dalam loop tersebut akan dirangkai perangkat resistor dengan besar resistansi 10 ohm. Nah, jadi soalnya berdasarkan nomor 2 ya. Lalu di samping resistor tersebut mau dipasang ampermeter untuk mengukur arus. Nah, kalau arus yang dimaksud di sini pasti adalah arus induksi. Nah, maka yang terbaca nilai pada alat tersebut adalah sebesar sekian ampere. Nah, berarti nanti kalau kita misalkan ingin gambarkan rangkaiannya atau loopnya gitu kurang lebih, maka bentuk loopnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, gitu. Di sini ada R yaitu sebesar 10 ohm. Nah, kemudian tadi di nomor 2 medan magnetnya arahnya keluar bidang ya. Masuk bidang berarti cross seperti ini. Nah, cross seperti ini. Cross seperti ini. Nah, ini arah dari si B. Berarti kita sudah punya flux, kita sudah punya GGL induksi. Bagaimana cara menentukan arus induksi? Nah, cukup gampang ya. Jadi arus induksi I induksi itu sama dengan GGL induksi dibagi dengan hambatan yang ada dalam rangkaian tersebut. Atau berarti ini sama dengan tadi 0,04 volt gitu ya, dibagi dengan hambatannya sebesar 10 ohm. Nah, atau berarti hasilnya adalah sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, jadi kalau ditanya nih berapa besar yang diamati oleh alat ampermeter tersebut ketika akan dipasang ampermeter di sebelah sini misalkan, nah gitu ya, maka nilai yang terbaca adalah 0,004 atau 4 kali 10 pangkat min 3. Oke, seperti itu jawabannya soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soal nomor 4. Nah, jadi dikatakan ada suatu rangkaian RLC dirangkai dengan sumber arus AC. Nilai RLC-nya berturut-turut diberikan, terus driving angular frekuensinya 50 radian per second. Arus sesaat berbentuk I sama dengan IM sin omega T gitu ya. Nah, kita ditanya impedansi. Berarti untuk menemukan impedansi atau Z itu kita bisa cari dengan menggunakan akar ya, dari R kuadrat ditambah XL dikurangi dengan XC kuadrat. Nah, XL itu impedansi akibat reaktansi induktor, XC adalah reaktansi kapasitor, dan pernyataan ini diperoleh dengan fasor gitu ya, pakai diagram fasor. Oke, pertama-tama kita akan tentukan apa dulu nih Kak? Kita akan tentukan XL dulu. XL kan rumusnya sama dengan omega L, berarti sama dengan 50 gitu ya, dikalikan nilai dari induktansinya. Nah, itu 0,2 atau berarti sama dengan 10 ohm. Nah, segini ini reaktansi induktifnya. Nah, terus kemudian kita juga harus mencari XC ya, seperti ini. XC sama dengan, persamaannya adalah 1 per omega dikalikan C. Nah, atau berarti sama dengan 1 per 50 dikalikan kapasitansi kapasitornya, itu 510 min 6 atau 5 kali 10 min 4 gitu ya. Nah, atau berarti ini sama dengan 10.000 gitu. Kita bagi dengan 250. Nah, ini. Oke, kita coret. Nah, kemungkinan hasilnya kalau kita hitung ini nanti akan ketemu 40 ohm. Ya, gitu ya. 1000 dibagi 25. Oke, berarti nilai reaktansi nilai resistansi resistornya sudah ada, berarti impedansi tinggal ngitung nih, sama dengan akar dari 40 ini ya kuadrat ditambah XL min XC ya, berarti 10 dikurangi 40 kuadrat. Nah, dari sini juga kita dapat informasi tambahan bahwa rangkaian ini bersifat kapasitif ya, karena reaktansi kapasitifnya lebih besar, sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 1600 tambah 900, 2500 diakarin, berarti nilai impedansi rangkaian tersebut adalah sebesar 50 ohm. Oke, itu jawaban soal nomor 4.
Kita lanjut ke soal nomor 5 sekarang. Oke, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, soalnya seperti ini. Kita ditanya dengan menggunakan ilustrasi yang masih sama dengan nomor 4, beda fase antara tegangan sumber terhadap arus adalah sebesar titik-titik-titik. Oke, beda fase biasa dinotasikan seperti ini. Nah, dia bisa dicari dengan rumus tan inverse gitu ya. Nah, itu tan inverse dari XL min XC dibagi dengan R. Nah, ini. Berarti nilai beda fase atau itu sama dengan Pi gitu ya, sama dengan tan inverse dari reaktansi tadi. Nah, reaktansi tadi itu sudah ada ya, XL-nya 10, terus XC-nya 40 gitu ya, dibagi dengan R-nya 40. Atau berarti di sini nilainya sama dengan tan inverse dari minus sepertinya 3/4. Nah, ini beda fase tegangan sumber terhadap arus gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 6 sekarang. Soal nomor 6 kita akan kutip terlebih dahulu. Oke, ini dia soal nomor 6. Kita diminta dengan menggunakan ilustrasi soal pada nomor 4. Nah, jadi ilustrasinya masih sama. Jika diketahui beda potensial maksimum sumber AC itu 100 volt, tentukan ungkapan tegangan sesaat ya pada sumber yang dinyatakan dalam titik-titik-titik. Oke, kalau ditanya ungkapan sesaat dari tegangan sumber, karena tegangan sumber untuk arus AC ini selalu berosilasi, berarti V sebagai fungsi T seharusnya bisa dinyatakan dalam P max gitu. Terus kemudian sin dari omega dikalikan T ditambah fasa atau beda fasanya gitu ya, karena beda fasa antara V sesaat dengan I sesaat sumber tadi sudah diketahui ya, berarti kita tinggal mengisi. Nah, berarti ungkapan persamaan tegangan sesaat sumber itu adalah sebesar 100 volt gitu ya, dikalikan sin dari omega, driving angular frekuensinya adalah 50 T gitu ya, ditambah beda fase ya, atau ditambah dengan tan inverse dari minus 3/4. Nah, ini adalah ungkapan yang tepat untuk menyatakan tegangan sesaat sumber. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang ke soal nomor 7. Apakah di soal nomor 7 akan memiliki kalimat atau ilustrasi yang masih sama dengan soal nomor 4? Nah, ternyata sepertinya masih sama ya. Oke, kita coba lihat seperti ini soalnya. Jadi dikatakan masih menggunakan ilustrasi soal nomor 4. Kita ditanya nih, persamaan tegangan sebagai fungsi waktu gitu ya pada kapasitor. Nah, di mana tegangan kapasitor ini bisa juga kita tuliskan seperti ini ya. Jadi PC itu kan berarti sama dengan Q sebagai fungsi waktu dibagi dengan C. Nah, permasalahannya Q di sini, nah gitu ya, Q sebagai fungsi waktu itu diperoleh dari mana Kak? Dari integral dari I dt. Nah, I sebagai fungsi T dt. Oh, berarti kita harus cari tahu dulu nih I sebagai fungsi T-nya apa, baru nanti kita bisa integralkan gitu kan untuk mendapatkan Q-T. Karena kan VC juga tegangan sebagai fungsi waktu juga pasti ada tuh ungkapannya. Nah, untuk mencari IT tentu kita tadi sudah punya kalimat ya, bahwa I sesaat sumber itu sama dengan IM gitu ya, sin dari omega T. Driving angular frekuensinya sudah kita miliki tapi IM-nya belum. Berarti kita cari tahu dulu si IM. Nah, gitu. Arus maksimum IM-nya adalah potensial maksimum dibagi, nah kali ini adalah impedansi Z-nya ya. Berarti sama dengan 100 dibagi impedansi Z-nya tadi kalau nggak salah 50 ohm. Nah, 100 volt 50 ohm. Berarti nanti hasilnya itu sama dengan 2 ampere. Nah, dari 2 ampere harusnya kita tahu nih bahwasanya I sebagai fungsi T itu kalimatnya adalah 2 sin gitu ya. Dari omeganya itu
tadi kita pakai 50 gitu ya, terus kemudian T. Nah, dengan bentuk seperti ini kita bisa nih mendapatkan Q sebagai fungsi T, taruh di sini. Q sebagai fungsi T sama dengan integral dari 2 sin buka kurung 50 T, atau sama dengan 2 di sini kita bagi 50, integral sin adalah minus cos. Nah, gitu di sini kita kasih 50 T. Nah, ini adalah fungsi Q T. Nah, dengan demikian berarti tegangan sesaat yang ada di kapasitor itu sama dengan minus 2/50, terus kemudian cos dari 50 T. Nah, ini nilainya dibagi dengan kapasitansi kapasitornya. Kapasitansi kapasitornya tadi berdasarkan soal nomor 4, 5 kali 10 min 4 ya. 5 kali 10 min 4. Nah, gitu. Atau berarti ini seperti ini 10 pangkat 3 dikurangi 10, 100 gitu ya. Berarti sama dengan minus 200 cos dari 50 T. Oke, ini persamaan V sebagai fungsi T di kapasitor dari rangkaian tersebut gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Jadi dengan menggunakan ilustrasi yang masih sama, sekarang kita diminta untuk menentukan persamaan tegangan sebagai fungsi waktu tapi pada induktor. Nah, kalau tegangan sebagai fungsi waktu pada induktor itu sama dengan minus L dI per dt. Nah, gitu. Atau berarti ini sama dengan minus tadi nilai induktansi induktornya itu sebesar 0,2 ya. 0,2 Henry dikalikan D per dt dari I sebagai fungsi T. I sebagai fungsi T tadi sudah kita temukan, yakni sebesar 2 sin 50 T. Nah, gitu. Ya sudah, tinggal kita turunkan saja, atau sama dengan minus 0,2 dikalikan 50 kali 2, 100 berarti ya. 100 turunan sin adalah cos buka kurung 50 T. Nah, seperti ini 50 T. Sudah, berarti jawaban akhirnya adalah minus 20 cos dari 50 T. Nah, itu. Volt. Nah, ini adalah besar tegangan sesaat sebagai fungsi waktu pada induktor. Oke. Kita lanjutkan lagi sekarang, berarti ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 kita kutip terlebih dahulu. Oke, ada soal seperti ini. Sekarang kita masuk ke bahasan gelombang elektromagnetik, di mana ada sebuah gelombang elektromagnetik yang menjalar pada vakum yang memiliki persamaan komponen medan listrik seperti yang dituliskan ya. Berarti 2 sin KY min 10 pangkat 15 PT. Nah, terus kemudian I hat volt per meter. Nah, di sini kita tahu bahwa arah simpangannya itu sejajar sumbu X dan dia merambat ke sumbu Y. Nah, gitu. Arah simpangannya sejajar sumbu X, dia merambat ke sumbu Y. Nah, tapi pertanyaannya adalah kita hanya ditanya frekuensi. Nah, di mana untuk frekuensi sendiri F itu bisa diperoleh dengan cara membagi omega dengan 2pi. Nah, omeganya yang mana, Kak? Omeganya yang ini. Ya, gitu, kalimat yang ada di depannya T, karena secara umum bentuk dari komponen medan listrik pada gelombang elektromagnetik adalah gini ya, EM. Nah, itu. EM, terus kemudian di sini sin, kalau kita cocokkan di sini berarti KY plus minus omega T seperti ini. Berarti omeganya 10 pangkat 15. Nah, dari situ berarti aku bisa langsung dapatkan frekuensinya sama dengan 10 pangkat 15 pi gitu ya. Kita bagi dengan 2 pi. Nah, terus pi-nya dicoret, berarti hasilnya adalah 5 atau 0,5 boleh, aku tuliskan 5 saja. 5 kali 10 pangkat 15 dikurangi 1, berarti 14 ya. Nah, 14. Di sini hasil. Oke, berarti ini gelombang dengan frekuensi yang cukup tinggi, dan cara mencarinya seperti itu.
aktif. Kita lanjutkan pekerjaan kita ke soal nomor 10 sekarang. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini dia soalnya. Masih di dalam bahasan gelombang elektromagnetik. Nah, dikatakan bahwa sebuah gelombang elektromagnetik mempunyai intensitas I0 melewati sebuah polarisator yang memiliki theta transmisi yang diukur terhadap sumbu transmisi gelombang adalah sebesar 30 derajat. Sekarang ditanya, intensitasnya setelah melewati polarisator tersebut berapa? Nah, pertama-tama, besar intensitas setelah sebuah berkas gelombang elektromagnetik melewati polarisator atau gelombang cahaya melalui polarisator, itu intensitasnya akan berkurang setengah dari intensitas sebelum masuk polarisator. Nah, gitu. Berapapun sudut transmisinya, karena ada penyerapan sebesar 50% pada intensitasnya, sehingga intensitas output yang keluar itu hanya 50%. Nah, berarti tanpa mempedulikan berapa besar sudut transmisinya, ya kita sudah tahu intensitasnya berarti sekarang tinggal 0,5 dari I0. Nah, berbeda halnya ketika nanti pada kasus analisator gitu ya. Semisal kita ketemu analisator, berarti itu akan ada penyesuaian tergantung dari beda sudut antara sumbu transmisi sebelumnya dengan sumbu transmisi dari si polarisator. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 10 ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Kita kutip terlebih dahulu. Oke, ini dia soal nomor 11. Jadi dikatakan cahaya sejajar dari sumbu kromatik dijatuhkan secara tegak lurus pada celah interferensi difraksi. Oke, berarti bahasanya interferensi difraksi jika cahaya dijatuhkan pada celah interferensi 4 celah, kita diminta nih menggambarkan pola interferensi saja yang terjadi sebagai fungsi sin theta. Nah, gambarnya untuk fungsi sin theta kita bisa gambarkan seperti ini ya. Oke, jadi kita penuhi saja bagian yang tersisa. Nah, di sini biasanya intensitas I, terus kemudian di sini biasanya nilai sin theta. Terus nilai sin theta-nya urutan. Nah, karena di sini berkas cahaya yang dijatuhkan ke 4 celah, berarti gambarnya dia akan memiliki terang sekunder sebanyak 2 saja ya. Nah, jadi gambarnya nanti seperti ini kalau pola interferensinya. Nah, turun 1, turun 2, turun 3, naik. Jadi yang dinamakan terang sekunder itu yang ini. Nah, ini dan ini. Ini terang sekunder. Nah, kalau terang primer yang mana Kak? Yang di atas nih. Nah, seperti terang pusat ini kita namakan sebagai terang primer. Oke, berarti gambarnya ya sudah seperti ini, kita tinggal ulangi saja untuk N berapapun. Nah, jadi gini, turun lagi, turun lagi, turun lagi, naik. Ini juga sama, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Banyakkan ya. Oke, terus naik. Nah, jadi jumlah turunnya itu hanya 3 kali ya. 1, 2, 3, naik. Ini juga sama, 1, 2, 3, naik. Nah, nanti di ruas sebelah kiri sama juga, turunnya 1, 2, 3, naik. Turun lagi 1, 2, 3, naik, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar pola intensitas gitu ya, dari pola interferensi sebagai fungsi sin theta. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13 berarti ya. 12 berarti. Oke, tadi kita baru saja mengerjakan soal nomor 11. Sekarang soal nomor 12. Kita kutip soalnya terlebih dahulu. Oke, ini dia soalnya. Sekarang diketahui masih menggunakan ilustrasi nomor 11. Nah, jika lebar celah B memiliki hubungan dengan jarak antar celah sekarang D sama dengan 4W, kita diminta untuk menentukan pola interferensi difraksi dari peristiwa tersebut. Tentukan juga terang interferensi keberapa yang hilang akibat pola gelap pertama difraksi.
Nah, oke, perbedaan interferensi dan difraksi kalau di dalam gambar intensitas kelihatan jelas sekali ya. Jadi kalau misalkan di sini intensitas I, maka bentuk punggung dari difraksi itu biasanya yang untuk terang pusat itu sangat besar sampai ke minimum pertama, jadi bisa seperti ini. Nah, gini. Terus kemudian nanti terang pertama dia udah lebih kecil, terang berikutnya lebih kecil atau lebih redup gitu. Ini juga sama seperti ini. Nah, itu dan seterusnya. Nah, yang berwarna merah ini adalah gambar dari difraksinya. Sementara interferensi, ketika ada difraksi yang terjadi sekaligus pada satu percobaan, itu akan meredam. Nah, gitu ya. Jadi akan meredam besar interferensi. Kan kalau interferensi seharusnya nilainya konstan gitu ya, intensitasnya untuk semua pita terang akan selalu sama. Nah, tapi karena adanya pola difraksi, nah maka nanti akan makin redup gitu untuk terang-terang tertentu. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa terangnya hilang bisa dilihat dari koefisien yang menghubungkan antara jarak antar celah dengan lebar celah. Nah, berarti terang interferensi orde keempat hilang akibat gelap pertama difraksi. Jadi kalau kita gambar terus dengan memperhatikan celahnya tadi 4, berarti seperti ini kemungkinan. 1, 2, kayak ini kurang tipis. 1, 2, 3. Nah, ini 1, 1, 2, 3. Ini 2. 1, 2, 3. Ini 3. Nah, gitu. Terus kemudian 1, 2, 3 hilang. Nah, gitu. Jadi terang interferensi nomor 1 masih ada, nomor 2 makin redup, nomor 3 makin redup, dan nomor 4 hilang, kebetulan bertepatan dengan pola difraksi gelap yang pertama. Nah, di ruas kiri juga sama, kita juga gambar situ. 1, 2, 3 naik, ini yang 1, 1, 2, 3 naik, 1, 2, 3 naik, 1, 2, 3 hilang. Jadi ini adalah gambar interferensi difraksi sebagai fungsi sin theta. Nah, berdasarkan pola intensitasnya. Oke, kita akan lanjut pembahasan ke soal nomor 13 sekarang. Oke, kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Jika sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi, berarti 0,8 C bisa kita namai sebagai V pesawat terhadap bumi gitu ya, 0,8 C. Lalu pesawat tersebut menembakkan sebuah misil dengan kecepatan 0,6. Nah, berarti itu kita namai V misil terhadap pesawat. Nah, ini 0,6 C. Arahnya ternyata searah ya terhadap pesawat. Nah, gitu. Terus kemudian di sini ditanya, maka menurut pengamat di bumi, misil tersebut bergerak dengan kecepatan, oke, berarti V misil terhadap pengamat di bumi berapa? Nah, berdasarkan relativitas kecepatan, kita bisa nyatakan V misil menurut bumi sama dengan V misil menurut pesawat ditambah V pesawat menurut bumi dibagi dengan 1 ditambah V misil pesawat, V pesawat dikalikan bumi dibagi dengan C kuadrat. Nah, ini bentuknya. Berarti ya kita tinggal isi saja nih, 0,8 C ditambah 0,6 C tambah 0,8 C dibagi 1 ditambah 0,48 ya, C kuadrat dibagi C kuadrat. Berarti nanti yang sebelah sini habis. Nah, sisa 1,4 C dibagi dengan 1,48. Nah, ini nanti hasilnya adalah 0,946 C. Nah, itu berarti kecepatan relatif misil menurut pengamat yang ada di bumi. Jadi misil bergerak menjauhi pesawat, pesawat bergerak menjauhi bumi, berarti bagi pengamat di bumi, misil pasti bergerak menjauhi bumi. Itu kecepatannya sekian. Oke, itu tadi tentang relativitas kecepatan. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan kutip dulu soal nomor 14.
Oke, ini adalah soal nomor 14. Diketahui fungsi kerja atom Na 2,35 elektron volt. Oke, berarti fungsi kerja itu simbolnya seperti ini ya. Nah, gini. Work function itu 2,35 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, nilainya kurang lebih seperti itu. Nah, terus menumbuk ada sebuah foton dengan panjang gelombang 342 nano menumbuk elektron. Nah, ditanya adalah energi foton tersebut. Oke, pertama-tama kita akan menentukan dulu momentum foton dengan cara membagi H dengan lambda gitu ya. Nah, tetapan H ini adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 dibagi dengan lambda. Lambdanya ini adalah panjang gelombang fotonnya. 342 kali 10 pangkat minus 9. Nah, ini kalau kita hitung, tadi aku sudah menghitung, nilainya adalah 1,94 kali 10 pangkat minus 27 nanosecond. Nah, ini momentumnya. Kemudian, untuk mencari energi, kita bisa menggunakan data momentum tersebut, di mana energi sama dengan H dikalikan C per lambda, gitu kan ya. Atau berarti sama dengan momentum dikalikan C. Ya sudah, momentumnya tadi 1,94 kali 10 minus 27 kita kalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 cepat rambat cahaya gitu ya. Atau berarti nilainya ini jadinya sama dengan 5,82 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, kalau kita ingin convert menjadi elektron volt, nilainya ini sama kayak 3,63 elektron volt. Jadi energi yang dibawa oleh si foton yang menumbuk elektron yang terikat pada permukaan logam yang mengandung atom Na tadi itu adalah sebesar 3,63 elektron volt. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 15. Seharusnya ada kaitannya nih dengan soal nomor 14. Kita akan coba lihat. Oke, ini soal nomor 15. Nah, berdasarkan soal nomor 14 tadi, ditanya energi kinetik maksimum setelah elektron terlepas dari atom Na tadi. Nah, di sini kita tahu ya, sangat jelas bahwasannya besar energi yang dibawa foton pasti jauh lebih besar ya dari energi yang fungsi kerja yang ada di atom Na, sehingga pasti akan terjadi eksitasi elektron. Nah, kalau terjadi eksitasi elektron berarti nanti persamaannya adalah E sama dengan fungsi kerja ditambah energi kinetik maksimum. Jadi energi kinetik foton akan dikonvert sebagian untuk menutupi dari si fungsi kerja, sebagian lagi akan menghasilkan eksitasi elektron. Jadi elektron akan ditransfer dan punya energi kinetik gitu ceritanya. Atau berarti sama dengan energinya tadi 3,63. Nah, 3,63 itu sama dengan 2,35 ditambah energi kinetik maksimum, Kmax. Nah, sehingga energi kinetik maksimum elektron kalau dinyatakan dalam elektron volt itu adalah 1,29 ya, elektron volt. Nah, jadi itu jawaban ke 15 nomor pada video 45 menit tembus 15 soal kali ini. Buat semua sobat master yang ingin tahu bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat, benar, tepat, dan tetap memperhatikan petunjuk-petunjuk dengan lebih detail, nah, kalian bisa langsung aja belajar di Master TPP. Nah, jadi aku Afrizal pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.